Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Biasin puji performa Inter usai taklukkan Juventus, otomatismenya meningkat. Inter Milan memberikan respons positif setelah hasil imbang melawan AC Milan, dalam laga uji coba pramusim yang mempertemukan dua raksasa Italia. Nerazzurri berhasil mengalahkan Juventus asuhan Luciano Spalletti dan mencatat kemenangan penting dalam persiapan menuju musim baru. Meski hanya laga uji coba, duel Inter dan Juventus tetap menghadirkan intensitas serta perhatian besar. Bagi Inter dan pelatih Christian Cifu, kemenangan ini menjadi sinyal positif setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan AC Milan. Lebih dari sekadar hasil akhir, perkembangan permainan Inter menjadi aspek yang paling mendapatkan perhatian. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin memberikan penilaian positif terhadap performa Inter melalui akun X miliknya. Biasin melihat adanya peningkatan dalam pola permainan dan koordinasi antar pemain Nerazzurri. Automatisme permainan semakin berkembang, 90 menit dengan level yang bagus dan sekali lagi kami tegaskan seragam yang sangat indah. Inter, sebuah tes yang bagus, tulis Biasin. Komentar tersebut memperlihatkan bahwa Biasin tidak hanya melihat hasil pertandingan, tetapi juga perkembangan Inter secara keseluruhan. Gazzetta puji Bovio, punya masa depan cerah dan tampil sangat percaya diri. Inter Milan kembali menemukan alasan untuk tersenyum dari sektor pemain muda. Dalam laga uji coba pramusim menghadapi Juventus, perhatian tertuju kepada Leonardo Bovio, bek kelahiran 2008 yang mendapat kesempatan tampil bersama tim utama Nerazzurri. Meski masih sangat muda, Bovio mampu menunjukkan ketenangan dan rasa percaya diri yang menarik perhatian. Kesempatan yang diberikan pelatih Christian Cifu tidak disia-siakan begitu saja. Sang pemain justru tampil berani dan mampu menjalankan tugasnya di lini pertahanan dengan cukup meyakinkan. Pertandingan melawan Juventus menjadi panggung penting bagi Bovio untuk menunjukkan kualitasnya. Berstatus sebagai pemain yang masih berusia 18 tahun, ia harus menghadapi pertandingan dengan atmosfer dan intensitas yang berbeda dibandingkan level usia muda. Namun, Bovio tidak terlihat gugup. Cifu memberikan kepercayaan kepadanya untuk menempati posisi bek tengah, sebuah peran yang menuntut konsentrasi tinggi, kemampuan membaca permainan, serta keberanian ketika berhadapan langsung dengan penyerang lawan. Bovio mampu merespons kepercayaan tersebut dengan penampilan yang solid. Kepercayaan dirinya ketika menguasai bola dan mengambil keputusan menjadi salah satu aspek yang paling mencolok dari permainannya. Diouf kian meyakinkan di sisi kanan Inter, eksperimen Cifu membuahkan hasil. Andy Diouf kembali menunjukkan bahwa eksperimen Christian Cifu di sisi kanan Inter bukan sekadar ide sesaat. Dalam pertandingan uji coba pramusim menghadapi Juventus, pemain asal Prancis tersebut kembali dipercaya bermain sebagai pemain bek sayap kanan dan berhasil memberikan kontribusi penting. Inter mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1. Federico Di Marco dan Diouf menjadi pencetak gol Nerazzurri, sementara Juventus hanya mampu membalas melalui Francisco Coneição. Yang menarik, laga tersebut menjadi pertandingan terakhir Inter dalam rangkaian pramusim sebelum kembali ke Italia. Bagi Diouf, pertandingan tersebut juga semakin memperkuat kesan bahwa dirinya mulai menemukan ruang baru dalam skuad Cifu. Diouf mencetak gol ketiganya sepanjang pramusim. Angka tersebut menjadi semakin menarik karena seluruh pertandingan pramusim yang dijalaninya dimainkan dari posisi bek sayap kanan. Sebelumnya, Diouf lebih dikenal sebagai pemain yang beroperasi di lini tengah. Ia sendiri juga merasa posisi tersebut lebih sesuai dengan karakter permainannya. Namun, Cifu melihat sesuatu yang berbeda. Pelatih Inter tersebut mencoba menempatkan Diouf lebih melebar untuk memanfaatkan kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta keberaniannya melakukan penetrasi. Eksperimen yang awalnya terlihat seperti sebuah ide gila, kini mulai berubah menjadi opsi nyata. Sky Sport, langkah Leverkusen bikin Inter sulit dapatkan Moussa Diaby.
Sky Sport Italia melaporkan proses transfer Moussa Diaby ke Inter Milan makin rumit usai Bayer Leverkusen mulai mempercepat langkah merekrut sang winger. Moussa Diaby menjadi salah satu nama panas dalam bursa transfer Inter Milan pekan ini. Nerazzurri masih mencari penguat sisi kanan usai Denzel Dumfries hengkang ke Real Madrid musim panas ini. Sky Sport Italia melaporkan, persaingan ketat dari Bayer Leverkusen membuat proses negosiasi kian melambat. Klub Bundesliga itu berpotensi mempercepat kesepakatan dengan Al-Ittihad, klub yang menaungi Diaby saat ini. Persaingan dari Bayer Leverkusen sangat kuat, dan mereka bisa mempercepat proses ini. Inter sebenarnya sudah mengincar Diaby sejak Januari lalu, tulis Sky Sport Italia. Nerazzurri ingin memasukkan skema pemain sebagai bagian pembayaran. Ada nama Aslani dan Pavard, namun skema seperti itu biasanya membuat negosiasi berlarut-larut, sementara Leverkusen bisa menuntaskan transfer lebih cepat. Komentar Cifu usai Inter bungkam Juventus. Tak ada hierarki kiper, Diouf terus berkembang. Christian Cifu memberikan evaluasi setelah Inter Milan meraih kemenangan 2-1 atas Juventus dalam laga uji coba pramusim di Parc. Bagi pelatih asal Rumania tersebut, hasil positif ini menjadi cara terbaik untuk mengakhiri perjalanan panjang Inter di Australia. Namun, Cifu menegaskan bahwa timnya masih jauh dari kondisi ideal sebelum musim kompetisi resmi dimulai. Selalu bisa lebih baik, kami menutup tur dengan cara terbaik, tanpa cedera dan saya kira juga dengan penampilan yang cukup baik, ujar Cifu kepada wartawan, termasuk perwakilan FC Inter 1908 di Parc. Meski menang, Cifu memberikan catatan khusus terhadap performa Inter pada babak kedua. Menurutnya, Nerazzurri masih membutuhkan lebih banyak latihan dan peningkatan kondisi fisik untuk mencapai level permainan yang diinginkan. Inter siap, belum, kami masih kekurangan stamina, masih membutuhkan latihan, kata Cifu. Pelatih Inter tersebut bahkan secara terbuka, mengaku tidak menyukai permainan timnya pada babak kedua. Saya berbicara tentang babak kedua yang sama sekali tidak saya sukai. Kami memberikan ruang dan membiarkan mereka menguasai bola. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Cifu tidak ingin kemenangan atas Juventus membuat timnya terlena. Baginya, pramusim adalah periode untuk menemukan kekurangan dan memperbaikinya sebelum pertandingan. Calhanoglu tegaskan loyalitas ke Inter, tolak tawaran Turki. Hakan Calhanoglu menegaskan komitmennya kepada Inter Milan sambil menepis spekulasi yang mengaitkannya dengan kembali ke tanah kelahirannya, Turki. Gelandang berbakat ini dengan tegas menyatakan bahwa saat ini fokusnya tetap pada Inter dan target mencapai final Liga Champions berikutnya. Calhanoglu, dalam wawancara dengan sebuah portal sepak bola terkenal, menuturkan kebahagiaannya berada di Milan. Saya sangat senang di sini, di Milan, di mana saya dan keluarga sudah terintegrasi dengan baik, dan tentunya di Inter, ujarnya dengan penuh semangat. Meskipun masa depannya di klub bergantung pada keputusan manajemen, ia menegaskan bahwa selama 5 tahun terakhir, banyak hal positif telah dicapai, termasuk 8 trofi dan 2 kali mencapai final Liga Champions. Masa depan bukan di tangan saya, tetapi di klub. Saya hanya fokus bermain. Dalam 5 tahun ini, kami telah meraih banyak hal baik, tambahnya. Spekulasi yang mengaitkannya dengan klub-klub seperti Fenerbahce dan Galatasaray juga dibantahnya. Sebagai kapten tim nasional Turki, seringkali ia berbicara dengan para presiden klub yang meminta saran tentang pemain lain. Namun ia menegaskan bahwa urusan transfer sepenuhnya ditangani oleh manajernya. Saya tidak mengerti mengapa nama saya sering dikaitkan. Manajer saya yang menangani urusan pasar. Tanyakan padanya jika ada keraguan, tegasnya. Marcus Thuram latihan di Sardinia, sebelum kembali ke Inter Milan. Marcus Thuram memanfaatkan waktu sebelum kembali ke Inter Milan dengan menjalani sesi latihan pribadi di Sardinia. Penyerang asal Prancis tersebut terlihat berlatih di Sporting Club Lapunga, Arzahena, Galura, sebagai bagian dari persiapan fisiknya menghadapi musim baru. Seperti yang dilaporkan Sitian City, kehadiran Thuram di lokasi tersebut menjadi kejutan bagi publik setempat.
pemain Inter itu diketahui menjalani sesi latihan ringan dengan sejumlah aktivitas menggunakan bola. Momen tersebut menjadi bagian dari persiapan individu Thuram sebelum kembali bergabung dengan rekan-rekannya di skuad Nerazzurri. Bagi seorang pemain profesional, menjaga kondisi fisik selama masa transisi menuju pramusim merupakan hal penting. Thuram tampaknya ingin memastikan dirinya tetap berada dalam kondisi yang baik sebelum kembali menjalani program latihan bersama Inter. Dalam sesi latihan tersebut, Thuram tidak menjalani program yang terlalu berat. Penyerang Prancis itu terlihat melakukan beberapa latihan menggunakan bola dengan intensitas ringan. Ia juga tampil mengenakan jersey dengan nuansa vintage yang semakin menarik perhatian orang-orang di lokasi. Meski hanya latihan pribadi, aktivitas tersebut menunjukkan keseriusan Thuram dalam mempersiapkan diri. Musim baru akan menghadirkan tuntutan fisik yang besar. Karena itu, persiapan individu dapat membantu pemain menjaga kebugaran sekaligus memudahkan proses adaptasi ketika kembali ke program latihan klub. Berdamai ruang ganti Inter, Benjamin Pavard tunggu bicara dengan Lautaro Martinez. Situasi Benjamin Pavard di Inter Milan berbalik drastis usai bek Prancis itu berdamai dengan pelatih Christian Chivu dan rekan setimnya di Appiano. Skenario seputar masa depan Benjamin Pavard di Inter Milan berubah signifikan. Dari yang sebelumnya nyaris pasti hengkang, kini peluang bek Prancis itu bertahan justru semakin terbuka lebar. Menurut laporan Tuttosport, dalam rencana awal Inter, penjualan Pavard sedianya dipakai untuk mendanai opsi pembelian permanen Manuel Akanji senilai 15 juta euro. Namun performa Pavard yang kurang memuaskan selama masa pinjaman di Olympique Marseille membuat klub Prancis itu mengembalikannya ke Milan. Inter sejak awal Juni menawarkan Pavard ke berbagai klub, sebab perlu diingat, antara akhir musim 2024 dan musim panas berikutnya, terjadi keretakan serius dengan ruang ganti dan lingkungan klub, tulis Tuttosport. Karena itu, kembalinya Pavard sebelumnya tak masuk hitungan. Namun liku-liku bursa transfer musim ini perlahan mengubah sikap Inter terhadap Pavard. Media itu menyebut Pavard tampil dengan sikap terbaik saat kembali berkumpul bersama tim. Ia disebut sudah bicara dan berdamai dengan Chivu, sekaligus meminta maaf kepada skuad. Kini dia sedang menunggu kesempatan bicara langsung dengan Kapten Lautaro Martinez, sosok berpengaruh di ruang ganti Appiano. Spalletti akui Inter Milan lebih solid ketimbang Juventus. Inter Milan berhasil mengalahkan Juventus 2-1 dalam Derby d'Italia, uji coba pramusim di Australia. Kendati bukan pertandingan resmi, duel ini tetap menyajikan persaingan sengit antara dua klub elit Italia. Inter membuka keunggulan melalui Federico Di Marco, sebelum Andy Diouf menggandakan keunggulan Nerazzurri. Juventus sempat memperkecil ketertinggalan melalui Francisco Conceicao, tetapi gol tersebut tidak cukup untuk menghindarkan Bianconeri dari kekalahan. Setelah pertandingan, pelatih Juventus Luciano Spalletti memberikan evaluasi yang cukup terbuka. Ia secara khusus mengakui bahwa Inter tampil lebih kompak daripada timnya pada babak pertama. Spalletti tidak berusaha mencari alasan atas kekalahan Juventus. Menurutnya, perbedaan paling jelas terlihat dari tingkat kekompakan kedua tim. Malam ini, di babak pertama, Inter menunjukkan bahwa mereka lebih solid sebagai sebuah tim daripada kami, ujar Spalletti kepada Sky Sport. Pernyataan tersebut menjadi evaluasi penting bagi Juventus, yang sedang berada dalam proses pembangunan skuad. Sky Sports, rumor Nico Gonzalez ke Inter mendingin, Nerazzurri beralih fokus datangkan bek baru. Negosiasi Inter untuk merekrut Nico Gonzalez mulai mendingin. Selain Curtis Jones, pelatih Christian Chivu kini menginginkan tambahan pemain di lini pertahanan. Seperti yang dilaporkan Sky Sport, sejumlah nama yang sebelumnya masuk dalam radar Inter mulai mengalami perubahan situasi. Salah satunya adalah Nico Gonzalez, sementara peluang mendatangkan Moussa Diaby juga semakin sulit setelah sang pemain disebut mulai mempertimbangkan opsi bergabung dengan Bayer Leverkusen. Di sisi lain, nama Curtis Jones tetap menjadi salah satu target konkret Inter untuk memperkuat lini tengah.
Nico Gonzalez sebelumnya menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan Inter. Pemain serbabisa Juventus asal Argentina tersebut dinilai dapat memberikan fleksibilitas tambahan bagi lini depan maupun sektor sayap. Namun, situasi terkini tampaknya tidak lagi sehangat sebelumnya. Sky Sport melaporkan bahwa jalur transfer Inter dan Nico Gonzalez mulai mendingin. Kondisi tersebut membuat Nerazzurri harus mempertimbangkan opsi lain apabila ingin menambah pemain dengan karakteristik serupa. Inter memang masih membutuhkan tambahan kualitas di sejumlah posisi. Namun, klub tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan aspek teknis maupun ekonomi. Sky Sports, Inter belum nyerah kejar Curtis Jones, beberapa hari lagi bisa jadi momen penting. Setelah peluang mendatangkan Christian Romero semakin sulit dan Benjamin Pavard semakin menunjukkan keinginan untuk bertahan, Inter Milan kini mengarahkan perhatian pada dua kebutuhan utama, yakni gelandang baru dan wingback kanan. Menurut laporan Sky Sport, salah satu nama yang tetap berada dalam radar Nerazzurri untuk memperkuat lini tengah adalah Curtis Jones. Nama Curtis Jones sudah beberapa kali dikaitkan dengan Nerazzurri dan hingga kini klub asal Milan itu belum sepenuhnya meninggalkan peluang untuk membawanya ke Italia. Untuk saat ini, strategi Inter terlihat cukup jelas. Manajemen tidak ingin sekadar membeli pemain tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan dalam skuad. Curtis Jones masih menjadi nama yang dipantau. Namun, sebelum melakukan akselerasi, Inter perlu mengetahui apakah ada pemain yang bisa dilepas dalam waktu dekat. Situasi ini juga menjelaskan mengapa beberapa operasi transfer Inter berjalan lebih lambat dibandingkan ekspektasi. Klub harus menyeimbangkan kebutuhan Christian Cifu dengan kondisi jumlah pemain dan aspek finansial. Jika pintu keluar mulai terbuka, bukan tidak mungkin pembicaraan mengenai Jones kembali memasuki fase yang lebih serius. Menurut Sky Sport, dalam beberapa hari ke depan, pergerakan pemain keluar bisa menjadi faktor penentu apakah Inter akan meningkatkan tekanan untuk mendapatkan gelandang Liverpool tersebut atau kembali mengalihkan fokus ke target lain. Facundo Colidio ke Vasco da Gama, Inter kantongi persentase penjualan. Facundo Colidio, mantan penyerang Inter Milan, resmi berpindah dari River Plate ke Vasco da Gama, dan Nerazzurri turut kebagian keuntungan dari transfer ini. Facundo Colidio resmi melanjutkan karirnya di Brasil. Penyerang asal Argentina berusia 26 tahun itu meninggalkan River Plate dan bergabung dengan Vasco da Gama lewat transaksi senilai sekitar 4,5 juta euro, untuk 50% hak kepemilikan pemain. Klub asal Rio de Janeiro itu berpotensi membeli 50% sisa hak kepemilikan Colidio senilai 5 juta dolar AS, tambahan di kemudian hari. Vasco da Gama mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan penyerang asal Argentina, Facundo Colidio. Pemain tersebut tiba di Rio de Janeiro pada Jumat ini untuk menjalani tes medis, sebelum melanjutkan proses administratif guna resmi diperkenalkan sebagai pemain baru, tulis Vasco da Gama lewat akun X resminya. Transfer ini turut memberi keuntungan finansial bagi Inter Milan, sebab klub Italia itu masih memegang 10% hak jual atas diri Colidio. Nerazzurri berpotensi mengantongi tambahan sekitar 1 juta euro dari kesepakatan tersebut. Luis Henrique lebih nyaman di kiri Inter saat lawan Juventus. Cifu cari Mr. X di sisi kanan. Tur pramusim Inter Milan di Australia bukan hanya memberikan hasil pertandingan, tetapi juga menghadirkan sejumlah petunjuk penting mengenai komposisi skuad Christian Cifu untuk musim baru. Salah satu kesimpulan yang semakin menguat adalah mengenai posisi Luis Henrique. Pemain asal Brasil tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi lebih maksimal ketika dimainkan di sisi kiri. Kondisi itu membuat Inter kembali membuka kemungkinan mendatangkan pemain baru untuk mengisi sektor kanan. Menurut laporan Tuttosport, Cifu pulang dari Australia dengan satu keyakinan tambahan bahwa Luis Henrique lebih efektif bermain di sisi kiri. Karena itu, Inter membutuhkan sosok baru di sisi kanan untuk melengkapi struktur permainan yang sedang dibangun sang pelatih.
Luis Henrique sebenarnya merupakan pemain yang fleksibel. Kemampuannya bermain di beberapa posisi membuatnya menjadi aset berharga bagi Inter. Namun, pertandingan-pertandingan selama Tour Australia memberikan gambaran bahwa kualitas terbaiknya lebih terlihat ketika ditempatkan di sektor kiri. Dalam skenario tersebut, Luis Henrique dapat menjadi pelapis Federico Di Marco, sementara Carlos Augusto memiliki kemungkinan lebih sering digeser ke posisi bek tengah kiri atau braccetto, seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan Juventus. Inter sudah dalam kondisi siap tempur jelang musim ini. Inter Milan menutup rangkaian tur pramusim di Australia dengan hasil positif. Skuad asuhan Christian Cifu berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 2-1 dalam pertandingan uji coba terakhir di Perth. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Inter menjelang dimulainya musim kompetisi. Setelah sebelumnya bermain imbang melawan AC Milan, Nerazzurri kini menunjukkan perkembangan yang semakin menjanjikan dari sisi permainan, kebugaran, hingga pemahaman taktik. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, performa Inter dalam 2 laga uji coba terakhir membuat tim tersebut terlihat semakin mendekati level pertandingan kompetitif. Perjalanan pramusim Inter belum sepenuhnya selesai. Nerazzurri masih memiliki 1 pertandingan uji coba terakhir sebelum memasuki kompetisi resmi, yakni menghadapi Real Betis pada tanggal 16 Agustus di Bari. Pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan terakhir bagi Cifu untuk melakukan evaluasi sebelum musim benar-benar dimulai. Dengan hasil positif melawan Juventus dan performa yang semakin stabil, Inter memiliki alasan untuk percaya diri.